Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Kali ini kita mau ngebahas tentang obat-obat skizofrenia, ya, bentuknya seperti apa aja, ya. Nah, teman-teman, obat-obat skizofrenia itu sebenarnya nggak banyak, ya, tapi dia obat yang kandungannya tertentu ini bisa diproduksi oleh beberapa pabrikan obat, sehingga mereknya bisa beda-beda, ya, meskipun kandungannya sama. Nah, yang pertama kita mesti tahu bahwa metode penggunaan obat tuh ada yang untuk skizofrenia tuh ada yang satu berbentuk tablet, ya. Terus juga tablet juga ada yang tablet yang mudah lumer di mulut. Nah, itu obat-obat baru biasanya bisa menggunakan metode tersebut, ya. Yang kedua, ada obat cair atau tetes yang bisa diteteskan di makanan atau minuman. Nah, kalau tadi obat oral, ya, obat minum itu kan biasanya buat semua pasien biasa dikasih obat itu. Ada pasien yang ngumpetin obatnya di sini nih, di mulut, kalau di bawah lidah gitu. Terus kalau kita caregivernya meleng atau udah nggak merhatiin, sama dia dilepeh, dibuang gitu. Nah, makanya diciptain obat yang cepat lumer di mulut. Begitu ditaruh di mulut, lumer dia. Nah, jadi kalau kita tungguin di situ, dia nggak bisa sembunyiin. Mau nggak mau akan ketelan kan, karena kita menelan ludah. Tapi kalau kita nggak lihat, sama dia dilepehin juga tuh masih bisa, ya. Tapi dia ada obat yang lumer di mulut, namanya misalnya Dismelt. Nah, misalnya itu, ya, jadi dia mudah lumer. Nah, yang kedua, obat yang bentuk cair tadi itu biasanya buat ODGJ yang tilikan dirinya masih buruk. Jadi dia nggak sadar dirinya sakit. Dia ngapain gue minum obat? Kok gue disuruh minum obat? Emang gue sakit gitu kan? Nah, akibatnya sama dia obatnya tuh dibuang tadi kan. Nah, supaya nggak begitu, akhirnya diciptain nih obat yang ditetesin. Nah, asumsinya sih nih nggak berwarna, nggak berbau, nggak berasa, tetapi sebenarnya masih ada rasanya, dikit-dikit ada, ya. Kadang-kadang makanya ODGJ tetap nggak mau, walaupun dia nggak lihat, dia curiga nih obat saya dikasih makanan saya dikasih obat sama dia. Nah, kadang dia pikir, oh, saya dikasih racun nih sama keluarganya. Nah, gitu, ya. Tapi ini obat tetes ini bisa diresepkan bila memang ODGJ-nya sulit banget disuruh minum obat, ya. Ada banyak kasus-kasus seperti itu, karena memang sebagian besar ODGJ pergi skizofrenia itu nggak merasa dirinya sakit. Nah, tetapi saran saya nih buat teman-teman ODS yang masih muda, kalau bisa utamain obat oral aja lah. Karena dengan obat oral tuh jadi kita tahu bahwa kita memang membutuhkan obat, ada kesadaran lah gitu. Kalau ditetesin diam-diam oleh keluarganya, dia jadi seringkali makin merasa dirinya nggak sakit. Kok nggak minum obat, kok tetap sehat-sehat aja, bisa aktivitas kok. Kenapa tiba-tiba sekarang gue harus disuruh minum obat oral? Nah, misalnya gitu loh. Jadi dia makin lama ini kita kayak punya miara bom waktu gitu. Awal-awalnya kita ya udahlah keenakan kita ngasih tetes aja, nggak mau mengedukasi tentang pentingnya obat kepada ODGJ. Tapi tau-taunya ODGJ makin lama makin tua. Nah, begitu caregivernya udah semakin tua, dia bingung gimana nih, ya. Atau caregivernya, orang tuanya nih, meninggal, baru kakaknya bingung, adiknya bingung gimana nih untuk ini ngasih obatnya. Nah, daripada kayak gitu, kalau ODGJ-nya masih muda, utamakan mengedukasi pentingnya obat. Jadi minum obat oral aja, ya. Jangan pakai obat sembunyi-sembunyi, dihancurin, dimasukin ke makanan, jangan. Karena dia makin nggak sadar dirinya sakit. Tapi kalau pasiennya udah umurnya 40-an sekian, tilikan dirinya masih buruk, ya itu apa boleh buat. Mau nggak mau kita oke lah, bisa obat tabletnya dihancurin, masukin makanan, biasanya di sambel, ya kan, karena dia nggak terlalu jadi campur rasanya gitu. Atau makan yang berbumbu kuat gitu bisa, atau di jus bisa.
Nah, kalau yang tetes lebih leluasa lagi gitu. Tapi itu buat yang udah tua-tua aja deh. Kalau yang masih muda 20-an kalau bisa dilatih pentingnya minum obat, mau konsul ke dokter secara rutin supaya nanti dia bisa mandiri, dia bahkan konsul sendiri, minum obat sendiri gitu. Akhirnya dia malah lebih mandiri, dia mau kemana aja dia ada kesadaran bahwa obatnya, minum obat sendiri tanpa harus kita yang ingetin. Meskipun biasa caregiver tetap akan ingatkan juga ya. Nah, ada lagi yaitu obat yang namanya long acting injection atau suntikan jangka panjang atau lepas lambat. Nah, suntikan ini disuntik ke pasien, terus dia akan dilepasin pelan-pelan ke dalam tubuh sama misalnya sebulan gitu. Jadi dia cuma sebulan sekali disuntik. Ada obat-obat seperti itu. Nah, contohnya nanti kita bisa sebutin ya. Nah, tapi ini biasanya buat mereka yang bosen, saya bosen minum obat terus nih, ya udah saya suntik aja dok, jadi saya nggak perlu ngingetin saya udah minum obat apa belum dan sebagainya. Ada seperti itu. Ada juga yang memang dia kepatuhan minum obatnya rendah atau telikan dirinya buruk, akhirnya mau nggak mau diajak sama keluarganya konsul, nah kemudian disuntik sebulan sekali. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, obat-obatan long acting injection ada generasi pertama dan kedua ya. Antipsikotik generasi pertama yang tersedia dalam bentuk long acting antara lain nih haloperidol dekanoat ya. Dosis terkecilnya 50 mg diberikan dalam dosis 50 sampai 200 mg tiap 3 sampai 4 minggu. Tuh kalau haloperidol ya. Yang kedua fluphenazine dekanoat. Dosis terkecilnya 12,5 mg diberikan dalam dosis 12,5 mili sampai 50 mili tiap 2 sampai 3 minggu. Nah, jadi nggak sampai sebulan gitu kalau fluphenazine ya. Ada lagi fluventixol dekanoat. Dosis terkecilnya itu 20 mg diberikan dalam dosis 50 sampai 300 mg tiap 2 sampai 4 minggu. Tergantung tubuh masing-masing juga nih kalau obat-obat suntik ya. Ada zoclupentixol dekanoat. Dosis terkecilnya 100 mg diberikan dalam dosis 200 sampai 500 mg tiap 1 minggu sampai 4 minggu. Biasanya kalau yang awal-awal tuh 1 minggu sekali karena dia masih kondisinya akut tuh. Bisa tuh. Jadi awal-awal pengobatan kadang sama dokter kasih obat suntik, sambil dikasih juga obat oral supaya dia gejalanya cepat mereda gitu ya. Nah, yang umum ada di Indonesia nih obat suntik yang generasi pertama itu haloperidol dekanoat dan fluphenazine dekanoat. Yang mereknya itu di sini adalah Sixzonoat, produksi dari Mercy Pharma ya. Nah, obat long acting injection generasi kedua nih udah canggih ya. Nah, contohnya adalah aripiprazol monohidrat atau kalau di sini mereknya Abilify Maintena ya. Dibuat oleh pabrik Otsuka atau Lundbeck ya. Formulasi yang tersedia itu 300-400 mg per ampul. Bentuknya tuh suntikan yang udah di dalamnya udah ada obat itu ya, atau prefilled syringe. Interval injeksinya itu 400 mg sekali sebulan. Gitu ya. Kalau di awal-awal tuh biasanya dikasih obat dulu aripiprazol yang misalnya Abilify yang tablet, nanti selanjutnya dia mau pakai yang suntikan bisa gitu. Tapi itu nanti dokter lah yang atur lah gitu, dia lebih tahu ya dari saya. Kalau ini berdasarkan literatur aja. Kemudian ada aripiprazol lauroxil atau Aristada. Nah, dibuat pabrik Alkermes. Nah, formulasinya nih 441, 652 sampai 882 mg dalam tadi prefilled syringe, jadi suntikan yang udah ada isi obatnya. Interval injeksinya tuh antara 441 sampai 882 mg sekali setiap bulan ya. Nah,
Kalau yang 882 mg itu sekali dalam 6 minggu, jadi 1,5 bulan gitu. Jadi sekarang obat-obat suntik itu berlomba-lomba gimana caranya dia bisa panjang jarak suntiknya gitu ya. Nah, membutuhkan masa penyesuaian 3 minggu dengan aripiprazol yang oral. Jadi dia dikasih yang oral dulu, baru nanti dicoba itu ya. Nah, ada juga nih olanzapine pamoat atau Zyprexa Relprev ya, dibuat oleh pabrik Eli Lilly nih ya. Formulasi yang tersedia 210, 300 dan 400 mg per ampul. Nah, interval injeksinya itu 150 sampai 300 mg sekali suntik per 2 minggu atau 300 sampai 400 mg sekali suntik per bulan ya. Atau olanzapine ada juga yang versi injeksinya, tapi di sini kayaknya belum ada deh. Keterangan itu membutuhkan pengawasan pasca injeksi kurang lebih 3 jam. Jadi 3 jam disuntik, disuruh tunggu dulu lihat reaksinya, baru nanti kalau udah aman, nggak ada misalnya efek samping dan sebagainya, boleh pulang gitu ya. Nah, ada lagi paliperidon palmitat atau kalau di sini mereknya itu Invega Sustena atau Seplion ya, dibuat oleh pabrik Janssen. Nah, formulasi yang tersedia itu 39, 78, 117, 156 atau 234 mg dalam bentuk prefilled syringe tadi, suntik yang udah ada obatnya di dalam. Nah, kemudian interval injeksinya 117 mg satu kali per bulan. Jadi saya sebulan sekali kalau paliperidon atau Invega Sustena ya kalau di sini. Ada lagi ya yang lebih ini lagi, baru lagi, paliperidon palmitat dengan merek Invega Trinza. Nah, dibuat oleh pabrik Janssen. Formulasi yang tersedia tuh 273, 410, 546 dan 819 mg suntikan ya. Interval injeksinya itu 410 mg sekali per 3 bulan. Nah, canggih nih Invega Trinza. Ini udah ada di Indonesia kalau Invega Trinza. Jadi kita nggak perlu minum obat tiap hari, kita cukup suntik untuk 3 bulan sekali. Canggih kan? Nah, tetapi memang semua juga nanti akan biasanya dicoba dulu dengan pada pasien yang sudah pakai obat Invega Sustena. Kan ada yang oral juga tuh Invega Sustena. Kalau dia cocok pakai itu, mungkin dia bisa cocok dengan Invega Trinza ini. Jadi 3 bulan sekali cukup ya. Tapi harganya masih mahal ini. Kayaknya kalau yang Invega yang bulanan nih, Invega Sustena yang bulanan sekitar 2,5 juta deh. Kalau ini ya kali 3 aja lah berapa, berarti sekitar 7,5 juta lah. Tangan diskon mungkin katakanlah 6 juta kali, saya kurang tahu persisnya ya. Kelihatannya mahal, tetapi dilihat kalau dia memang cocok dengan itu, kayaknya enak juga gitu, daripada ini baik bagi pasiennya juga bagi caregivernya juga lebih simple gitu ya pengawasannya. Terus ada risperidon microspheres atau Risperdal Consta. Ini produksi Janssen juga. Ini udah lebih duluan ini rilisnya di Indonesia daripada Invega Sustena ya. Itu udah kayaknya dari tahun 90 sekian deh ada itu ya. Saya kurang tahu persisnya, tapi udah lama ini kalau Invega Risperdal Consta. Nah, dia tuh tersedia dalam 12,5 mg per ampul, 25 mg, 37,5 atau 50 mg per ampul ya. Interval injeksinya tuh 25 mg sekali per 2 minggu ya, sampai 1 bulan. Kalau dia cocok sebulan ya dia sebulan sekali, tapi kalau dia 2 minggu ternyata dia udah muncul lagi gejala-gejala, mungkin dia 2 minggu sekali suntiknya. Nah, dia keterangannya nih di sini kalau mau pakai Risperdal Consta, dia harus pakai risperidon atau Risperdal oral dulu, kurang lebih 3 mingguan lah atau lebih lah gitu. Pokoknya dia udah pakai itu, dia
nyaman, nah dia bisa dicoba pakai Risperdal Consta. Ini kalau nggak salah harganya dulu ya 1,5-an lah kali ya. Kalau sekarang mungkin ya agak turun lah, mungkin 1 juta kali gitu. Lumayan juga sih gitu, bagi yang cocok ini juga sangat membantu ya. Nah, yang long acting injection generasi kedua yang udah pernah saya tahu nih digunakan di Indonesia nih, yaitu aripiprazol monohidrat atau Abilify Maintena, risperidon microsphere nih Risperdal Consta, paliperidon palmitat, Invega Sustena, Septlion, paliperidon palmitat atau Invega Trinza yang 3 bulan sekali. Itu udah ada. Saya udah dikasih tahu oleh teman-teman dari Janssen. Barangkali ada yang membutuhkan, dia bisa itu ya. Nah, mengenai resiko penggunaan long acting injection itu cocok-cocokan juga, sama lah dengan obat oral ya. Tapi biasanya dicoba dulu kan tadi dengan obat oral dulu, kalau udah cocok baru direkomendasiin, dan itu harus dengan konsultasi psikiater yang nentuin, bukannya kita misalnya nanti hubungin salesnya pabrik obat, nggak bisa, harus tetap ada rekomendasi dari dokter dengan resep ya. Nah, harganya memang masih mahal, tetapi menurut saya sih worth it dengan kecanggihannya gitu. Terus dengan manfaatnya kita nggak repot harus tiap hari. Nah, terus kita nggak merasa diri kita gue sakit-sakitan nih karena tiap hari saya mesti minum obat terus. Kadang-kadang ada orang yang merasa begitu gitu. Beda dengan misalnya orang dengan diabetes, kadang dia udah lebih ikhlas nerima kondisi itu sehingga dia minum obat, ya udahlah, nggak no big deal lah gitu. Tapi kalau orang gangguan jiwa ketika minum obat kayaknya kesannya waduh gue kekurangan nih, orang yang kurang nih gue, nah, dan sebagainya deh. Pokoknya dia merasa kurang nyaman minum obat, wah gue masih sakit, banyak alasan gitu ya, ada stigma di situ. Nah, jadi itu masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Misalnya kalau obat oral ya kita bisa sesuaikan tuh, kadang-kadang misalnya kita lagi banyak masalah jadi sulit tidur, yang tadinya saya minum clozapine misalnya 25 mg udah bisa tidur, karena saya banyak masalah nggak bisa tidur tuh, wah saya udah sampai jam 11 nggak bisa tidur, ya kita bisa naikin dosisnya, saya minum aja 2 kali jadi 50 mg, akhirnya kita bisa tidur. Bisa seperti itu kalau obat oral, tuh keunggulannya. Terus kita bisa sesuaikan jam tidurnya gitu, jadi kita minum obat misalnya jam 8, jam 9 atau jam 10 tidur, bangun jam sekian. Tapi kalau minum kalau obat suntik nggak bisa, kadang pada waktu awal-awal disuntik itu jadi banyak tidur misalnya, ada yang seperti itu, atau ada efek samping di awal. Nah, tapi kalau obat oral enggak, dia lebih fleksibel gitu. Jadi walaupun dia agak sedikit agak repot tiap hari harus minum, tiap jam sekian harus minum, tetapi dia ada keunggulannya. Jadi nyetel waktu tidurnya tuh lebih mudah. Tapi kalau obat suntik enggak, dia memang enggak repot harus minum obat terus, tapi di sisi lain ada seperti itu. Dan kalau obat suntik, ketika di akhir-akhir bulan nih kadar obatnya udah tinggal sedikit, kadang ada peningkatan gejala gitu. Jadi ada masa-masa peningkatan gejala, sehingga di situ ada resiko juga kekambuhan gitu. Jadi kita mesti aware, wah ini kayaknya udah tanggal segini nih, kenapa gue gampang emosi, gue jadi sulit tidur. Nah, kita mungkin juga harus tetap sedia obat oral juga kadang-kadang. Itu biasanya sama dokter dikasih juga sih gitu ya. Nah, jadi kenapa diciptain obat seperti itu? Karena perjalanan hipotesis skizofrenia itu ya memang terapi utamanya obat. Tapi kendala utamanya adalah stigma terhadap obat, tilikan diri pasien yang tidak merasa dirinya sakit sehingga tidak membutuhkan obat. Jadi kepatuhan minum obat itu menjadi kendala utama pada pengobatan skizofrenia selama bertahun-tahun. Sampai sekarang masih masalah kepatuhan minum obat itu menjadi penyebab utama kekambuhan pada skizofrenia. Karena itu akhirnya para ahli mencoba mencari solusi. Ya udahlah, kita bikin aja nih obat suntik jangka panjang supaya
bisa mencegah kekambuhan seminimal mungkin gitu ya. Misalnya kalau misalnya bisa 6 bulan sekali minum suntik obatnya, kan jadi resiko kekambuhannya tuh jadi minim sekali, dan akhirnya orang dengan skizofrenia bisa produktif, nggak kalah dengan orang yang nggak skizofrenia. Nah itu cita-citanya para ahli seperti itu, sehingga dia ciptain obat suntik jangka panjang ini. Tetapi ya itu juga ya tadi ada rupa, ada harganya masih mahal saat ini untuk obat-obat suntik, khususnya yang bagus-bagus ini ya, gitu ya. Kalau yang saya dengar sih di negara-negara maju, misalnya di Australia, di Eropa, itu penggunaan obat tadi misalnya Invega Trinza yang 3 bulan itu udah umum digunakan, udah banyak yang pakai gitu. Jadi orang udah nggak ribet dan nggak terlalu berstigma lagi tentang obat itu gitu ya. Bahkan saya dengar itu udah para pakar itu udah berpikir gimana bisa suntik tuh setahun sekali. Gila, canggih banget kan kalau bisa kayak gitu. Berarti baik si ODGJ-nya juga nggak repot, dia jarang kambuh ya, kondisi terkontrol dengan baik. Terus kemudian caregivernya juga nggak repot, nggak was-was terus setiap saat, wah kambuh, karena nggak minum obat. Obatnya dikurang-kurangin nih, biasanya kalau pasien skizofrenia dia udah merasa sembuh, dikurangin sendiri dosisnya, dipotek dia nih, tiba-tiba gejala meningkat, kambuh lagi. Nah dengan obat-obatan long acting injection, cita-citanya para ahli gimana teman-teman ODGJ kambuh seminimal mungkin, produktif semaksimal mungkin. Ya, jadi nggak mikirin lagi tentang penyakit, udah terus fokus berprestasi aja gitu ya. Semoga di masa depan ada teknologi-teknologi lah mengenai terapi yang memungkinkan pemulihan semaksimal mungkin supaya ODGJ itu bisa sama berprestasinya dengan orang umum ya. Sehingga juga keluarganya jadi nggak bete ngeliat dia juga, wah dia masih nggak produktif dan sebagainya. Akhirnya stigma pelan-pelan akan terkikis sendiri dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang pengobatan atau terapi skizofrenia ya. Nah demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai macam-macam nih metode obat ya, memasukkan obat sebagai terapi pada pasien skizofrenia. Semoga menambah pengetahuan teman-teman semua, dan akhirnya berguna pada saat pendampingan pemulihan, atau teman-teman yang teman-teman ODS juga jadi ngerti apa sih ini obat yang saya minum, kenapa seperti ini, jadi ada penjelasannya gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya menyimak video saya ini, semoga video ini berguna. Jangan lupa kalau mau ada yang mau ditanyain boleh di kolom komentar, atau mau nambahin, saya juga kan nggak serba tahu ya, kali ada teman-teman bisa nambahkan, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya supaya kalau ada video baru teman-teman juga terupdate. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.